Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hak asasi manusia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rahman Malik Aziz beserta rekan saya bernama Nama saya Rifano Faras Adiono. Nama saya Ahmad Rio Ferdianto. Ya, Ronggo Adi Setiawan. Untuk itu, mari kita lanjut materinya. Hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga bersifat universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Pengertian HAM menurut para ahli. Menurut Hartiler, hak asasi manusia ialah hak-hak yang sudah ada atau melekat pada tiap-tiap manusia dan tanpa mempunyai hak-hak itu, tiap-tiap manusia itu tidak dapat hidup selayaknya manusia. Hak ini didapatkan sejak lahir ke dunia. Menurut Profesor Quen Joro Poerbo Pranoto, hak asasi manusia adalah suatu hak yang bersifat mendasar atau juga asasi. Hak-hak yang dipunyai pada tiap-tiap manusia tersebut dengan berdasarkan kodratnya, pada hakikatnya tidak akan dapat dipisahkan sehingga akan bersifat suci. Menurut John Locke, hak asasi manusia ialah hak-hak yang secara langsung diberikan Tuhan Yang Maha Esa pada tiap manusia sebagai hak yang kodrati. Oleh sebab itu, tidak ada kekuatan di dunia ini yang dapat mencabutnya. HAM sifatnya fundamental atau mendasar bagi tiap kehidupan manusia dan pada hakikatnya sangat suci. Menurut Peter Renwer, hak asasi manusia ialah hak yang bersifat mutlak dan juga harus dipunyai pada tiap insan untuk perkembangan dirinya tersebut. Next. Sejarah terjadinya HAM. Awal mula dari munculnya konsep hak asasi manusia adalah pada tahun 1215, ketika kekuasaan Inggris dan Raja John saat itu dinilai semena-mena dalam memberikan hukuman kepada rakyatnya, maupun dalam penarikan pajak. Raja dalam hal ini sebagai tangan panjang Tuhan di kala itu diberikan kewenangan absolut untuk memerintah dan apapun yang diucap merupakan titah. Hingga para baron yang tergerak hatinya untuk menentang sang raja yang memaksa raja untuk menandatangani sebuah perjanjian yang menjadi awal mula dari perlindungan manusia atas martabatnya, yaitu Magna Carta. Sampai pada tahun 1948 muncullah Universal Declaration of Human Rights, deklarasi universal tentang hak asasi manusia yang digegas oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk melindungi ketertiban dunia berdasarkan atas kemanusiaan. Next. Next, Bang. Ini masih sejarah, Bang. Berikut pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan HAM.
Pasal 27 hak asasi manusia untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan layak, di mana ayat ini berbunyi, setiap warga negara berhak atas pekerjaan yang penghidupannya yang layak atas kesejahteraan. Setiap warga negara berhak atas cara yang sah menurut hukum dengan tidak berhak atas izin orang lain. Ayat 3. Hak asasi manusia terhadap kewarganegaraan dan kebangsaannya, di mana setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Sejak terakhir amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2004, pasal 28 dijabarkan pasal 28 dijabarkan dengan lebih terperinci dengan bagian utama tetap pada kebebasan berserikat dan memerintah mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Ditetapkan dengan undang-undang sebagai berikut. Pasal 28J. Pasal 28J terdiri dari 2 ayat yang isinya tentang setiap orang untuk mendapatkan hak orang lain. Selain itu juga, artikel ini juga menyatakan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dengan adanya jaminan perlindungan HAM berhak agar sesuai dengan norma dan persyaratan jaminan umum. Pasal 29. Pasal 29 terdiri dari 2 ayat yang disetujui dan ditentukan negara atas ketuhanan yang Maha Esa, dan setiap warga negara berhak beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Pasal 31. Pasal ini merupakan peraturan tentang hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan dasar yang dibiayai oleh pemerintah. Pasal ini menjamin hak anak-anak terlantar dan fakir miskin yang semuanya dipelihara oleh negara. Pasal ini tentang hak dan kewajiban warga negara dalam negara pertahanan. Dalam pasal ini dinyatakan tentang negara menjamin kebebasan masyarakat dalam meminta dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Pasal 33. Pasal 33 juga terdiri dari 3 ayat yang berisi tentang ketentuan yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, cabang-cabang produksi yang penting dan disetujui, hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, dan penggunaan seluruh sumber daya alam yang ada di bumi, udara, dan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Next. Pelaksanaan HAM menurut DUHAM 1928, Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang Nomor 39 1099. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk hidup Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang diwajibkan dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Next. Penjelasan umum. Jenis pelanggaran HAM ringan. Jenis pelanggaran HAM ringan adalah pelanggaran yang tidak mengancam nyawa seseorang namun merugikan orang tersebut. Dewasa ini banyak sekali terjadi bentuk-bentuk pelanggaran HAM ringan di tengah masyarakat, khususnya keluarga. Orang tua yang memaksakan kehendakannya kepada anak, seperti misalnya memaksa anak untuk mengambil jurusan tertentu dalam perkuliahan, padahal itu bukan keinginan si anak. Perkuliahan tidak perlakukan tidak adil dan persidangan, tidak mendapat layanan pendidikan dan kesehatan yang sejajar, tidak mendapatkan keadilan sosial di tengah masyarakat. Jenis pelanggaran HAM berat
terdapat 4 jenis pelanggaran HAM berat dan serius yang menjadi perhatian internasional. Masing-masing memiliki indikasi dan ciri-ciri tersendiri. Keempat jenis pelanggaran HAM berat berdasarkan Statut Roma dan Undang-Undang RI nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia adalah kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, kejahatan agresisasi. Next. Tujuan. 1. HAM juga bertujuan untuk melindungi orang dari kekerasan dan kesewenangan. HAM mengembangkan saling menghargai antara manusia. 2. HAM mendorong tindakan yang dilindasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar. 3. Meningkatkan penegakan hak asasi manusia guna perkembangan pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Next. Penyelenggaraan HAM di Indonesia. Indonesia juga telah memiliki National Human Rights Institution (NHRI) yang independen dan sejalan dengan Paris Principles, yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI atau Komnas HAM RI, yang dibentuk pada tahun 1999 berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Komnas HAM RI secara berkala menjalani review the Global Alliance of National Human Rights Institutions dan telah mendapat akreditasi A dari sejak tahun 2000 sampai saat ini. Indonesia aktif dalam membangun kerjasama dan kemitraan di bidang HAM dalam hubungan bilateral maupun kerjasama multilateral bertingkatan di kawasan ataupun global. Diplomasi HAM Indonesia memiliki tujuan dua arah yang saling memperkuat, yaitu serta dalam pemajuan dan perlindungan HAM bersama pada tingkat regional dan global di bidang HAM, serta memperkuat upaya nasional di bidang-bidang HAM melalui kerjasama internasional. Next. Keberhasilan. Hak-hak asasi pribadi atau personal rights, seperti setiap individu bebas mengutarakan pendapat, bebas memeluk agama, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada hak-hak asasi ekonomi atau property rights, seperti setiap individu bebas memiliki sesuatu, bebas membeli dan menjual, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada hak-hak asasi politik atau political rights, seperti setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih ataupun ikut serta dalam pemerintahan, hak mendirikan partai, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada hak menerima perlakuan sama di mata hukum atau rights of legal equality. Jadi selanjutnya ada hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and cultural right, seperti hak untuk memilih pendidikan maupun mengembangkan suatu kebudayaan. Dan terakhir ada hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan juga perlindungan atau yang disebut juga sebagai procedural rights, seperti peraturan peradilan, penahanan, dan lain sebagainya. Next. Kendala-kendala dalam HAM itu ada banyaknya peraturan yang tidak diimbangi dengan penguatan kebijakan perlindungan HAM dan sosial, eksisnya regulasi yang tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, lemahnya kemampuan institusi negara dalam hal penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, lalu ada rendahnya kepatuhan hukum dan budaya aparat dalam penghormatan dan perlindungan HAM, serta minimnya pemahaman aparat negara pada pendekatan dan prinsip hak asasi manusia. Kurangnya pemahaman HAM dalam kehidupan sosial bermasyarakat mengharuskan perlunya diadakan diseminasi untuk penyebar luasan informasi HAM. Mengapa perlu ada HAM? Tanpa HAM, seseorang akan semena-mena pada orang lain. HAM adalah salah satu contoh peradaban di mana suatu perbuatan harus didasari dan diatur oleh undang-undang. Pangkas Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan
HAM Purwanto, SHMH dalam sambutannya saat membuka kegiatan yang berlokasi di ruang rapat Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham saat itu. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.